warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel IF Vlog 7. Nah, di vlog eksklusif kali ini di sebelah kanan saya sudah hadir salah satu pengurus DPD MAPI Sulam Mapua, yaitu Bapak Abdullah Najang S.Si MAPI Jam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana nih kita? Nah, berbicara sedikit mengenai profil Pak Abdullah Najang. Beliau yang pertama, beliau salah satu pimpinan KJPP yang ada di Kota Makassar yang bernama KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan cabang Makassar, dan tentunya beralamat di Jalan Ipa Raya, Porong Kampus Ukri, Ruko Baru Kamas nomor 1. Yang kedua, beliau sampai detik ini masih menjabat sebagai pengurus inti di DPD MAPI Sulam Mapua. Apa itu MAPI? Sebentar kita tanyakan langsung ke Pak Abdullah. Yang ketiga, seperti yang saya lihat di ruangan beliau, banyak sekali piagam-piagam sebagai beliau pembicara atau narasumber di beberapa instansi terkait dan BUMN yang ada di lingkup kerja Sulawesi, Maluku, Papua, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Nah, yang menarik dari eksklusif saya kali ini, mungkin banyak orang di luar sana yang belum tahu apa sih itu MAPI, apa sih itu profesi penilai, apa sih itu jasa penilaian, Pak. Karena orang umumnya tahu kan profesi itu adalah dokter, betul, ya, perawat, ya, bidan, pengacara. Nah, eksklusif saya hari ini, Pak Abdullah, saya minta tolong dijelaskan apa sih itu MAPI, apa sih itu profesi penilai, apa sih itu jasa penilaian. Silakan Pak. Ya. Jadi pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas kunjungannya nih. Siap. Ke kantor kami. Siap. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, Amin. Terutama di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, kita masih dalam suasana new normal. Jadi betul apa yang disampaikan Adita ini, bahwa penilai ini adalah salah satu profesi, ya, jadi salah satu profesi di mana penilai ini tergabung dalam suatu wadah, ya, namanya Asosiasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, ya, yang disingkat MAPI. Itu, ya. Di MAPI sendiri ini pusatnya itu ada di Jakarta, ya. Jadi itu istilah di asosiasi kami itu di Jakarta itu DPN, ya, Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Nah, khusus di wilayah Sulam Mapua ini, nah, kita ini DPD, ya, ya, Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Nah, wilayah kita ini setengah Indonesia ini luar biasa ini, besar nih, ya, secara geografis. Jayapura, ya? Betul, ya, sampai Papua. Jadi ada 3 pulau besar ini untuk wilayah DPD MAPI Sulam Mapua, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Ya, jadi secara geografis boleh dibilang ya setengahnya Indonesia, ya. Nah, alhamdulillah dalam perjalanannya selama lebih dari 10 tahun ini MAPI terus bergerak, ya. MAPI terus bergerak dari sisi jumlah keanggotaan. Ya, jadi anggota kita ini alhamdulillah sudah hampir menyebar. Tapi mungkin saat ini memang masih lebih banyak di Kota Makassar. Nah, anggota-anggota kita itu ada di Manado, ya, ada di Kendari, ada di Palu, kemudian ada di ujung timur di Papua sendiri, Jayapura. Ya, jadi saya pertegas bahwa MAPI ini adalah wadah penilai, ya, wadah yang tempat berkumpulnya teman-teman penilai di dalam menjalankan profesinya, gitu.
gitu ya. Tapi di dalam pelaksanaan tugasnya keseharian, teman-teman ini bekerja di KJPP ya, banyak ya. Jadi ada bekerja di KJPP, ada juga. Jadi anggota MAPI itu bukan hanya yang bekerja di KJPP ya, tapi ada juga penilai anggota MAPI yang ada di perbankan ya. Itu semua adalah anggota MAPI. Nah, MAPI ini memang satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah saat ini, asosiasi yang diakui oleh pemerintah untuk mewadahi penilai di Indonesia, gitu. Khususnya di Pulau Papua. Ya, betul ya. Kalau dari jasa penilai itu sendiri, Pak, ini kan MAPI adalah asosiasinya. Ya. Nah, profesi penilai itu atau jasa penilai itu adalah kerjaannya mungkin, Pak ya? Ya. Jadi persis sama yang disampaikan tadi ya, bahwa karena dia sebagai profesi ya, jadi penilai itu adalah profesi, maka dia diatur ya, ada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilai. Ya, alhamdulillah saat ini kita mengenai penilai publik itu memang sudah dibuatkan ketentuannya di PMK, Peraturan Menteri Keuangan, dan saat ini kita juga lagi mengupayakan ya. Jadi teman-teman semua ini mulai dari DPN sampai kepada seluruh perangkat stakeholder yang ada di MAPI itu lagi memperjuangkan bagaimana bisa keluar undang-undang penilai. Karena sampai hari ini kita belum ada undang-undang penilainya. Nah, ini yang kita harapan kita ini dengan adanya kemarin alhamdulillah Munas di Dewan Pimpinan Nasional. Nah, ini salah satu program utamanya dari DPN yang terpilih itu untuk menggolkan ini undang-undang penilai ya, supaya penilai lebih enak dalam bekerja ya. Ada undang-undang ya, dalam meskipun sekarang itu sudah ada PMK-nya ya, gitu. Oke, jadi gini Pak, ini kan terkait jasa penilaian itu. Di tahun ini adalah mungkin tahun tersulit bagi semua jasa-jasa. Iya, betul. Iya. Karena di tahun ini kita mendapat ujian yang sangat berat, yang virus yang mewabah yang namanya COVID-19 atau biasa orang sebut Corona, Pak. Ya. Nah, dari segi jasa penilaian itu, bagaimana sih Pak peranannya jasa penilaian itu di era COVID-19 ini? Iya. Ya, jadi betul Dinda itu bahwa memang dalam 6 bulan terakhir ini hampir semua sektor ya, dan boleh dibilang ya semua sektor itu sangat terpukul dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, jasa penilai yang merupakan turunan, jadi bisnis penilai ini, bisnis jasa penilai ini adalah turunan ya dari bisnis-bisnis yang lainnya gitu. Kenapa saya bilang turunan? Ya karena jasa penilai ini muncul karena adanya kebutuhan oleh stakeholder yang lain ya, pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Ya misalnya nih properti ya, karena kami jadi kalau cerita penilai ya pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya properti ya. Nah, properti saat ini memang sangat terpukul ya dengan adanya pandemi ya. Mulai dari misalnya ya kita yang kecil-kecil aja, orang mau beli rumah dengan sistem KPR misalnya, itu sekarang lagi karena daya beli lagi turun ya, jadi masyarakat untuk mau membeli rumah atau membeli properti yang lainnya itu sangat-sangat terpukul dengan adanya wabah ini karena proses ekonomi yang lagi stagnan. Nah, kenapa saya bilang imbasnya sampai ke penilai? Ya itu karena misalnya si yang mau membeli rumah mengajukan KPR ke bank misalnya, bank itu kan membutuhkan jasa kami sebagai penilai untuk menilai agunannya, jaminannya. Nah,
ketika itu tidak ada ya maka kami juga akan puasa gitu kan. Betul, Pak. Ya, jadi kami ini ikutan ya. Jadi kemana misalnya karena yang membutuhkan layanan kami itu misalnya perbankan. Jadi perbankannya bergeraknya lambat ya kami juga ikut lambat. Nah, tapi alhamdulillah. Jadi di beberapa 1-2 bulan terakhir ini masuk ke new normal. Jadi kebijakan pemerintah itu untuk pengembangan infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur. Nah kami penilai itu sangat dibutuhkan juga di situ gitu. Jadi selain di perbankan, ya kami juga sering mensupport ya, berpartisipasi di pemerintah untuk mendukung program pembangunan infrastruktur ini, terutama untuk di pengadaan tanahnya ya. Nah sekarang kan sudah pakai ganti wajar, nggak pakai lagi ganti rugi ini ya, jadi ganti wajar gitu ya. Jadi dari BUMN maupun dari pemerintah itu sering memanggil teman-teman untuk ikut berpartisipasi di dalam hal penilaian pengadaan tanah. Oke, ya. Nah, kita lanjut Pak. Ya. Saya dengar kabar Pak, DPD Sulawesi Maluku Papua akan melaksanakan yang namanya musyawarah daerah. Ya. Bapak kan sebagai pengurus inti di DPD tersebut. Ya, betul. Persiapan apa yang dilakukan DPD untuk mensukseskan penyelenggaraan musyawarah daerah yang biasa kita sebut mungkin musda Pak? Ya. Nah, di DPD Mapi Papua ya. Iya. Jadi khususnya kami di DPD Sulawesi Papua saat ini sepertinya pekerjaan kami ini cukup maraton. Kenapa? Karena ini baru bulan kemarin dilaksanakan Munas, musyawarah nasional. Di mana Munas itu sekarang pakai sistemnya hibrid ya, ini online virtual ya, secara virtual. Dan kami di DPD Sulawesi juga beberapa teman itu diikutkan di dalam kepanitiaan lokal ya. Jadi untuk mempersiapkan Munas kemarin, alhamdulillah tanggal 19 kemarin, 19 September setelah selesai Munas. Nah ini kami di Sulawesi menghadapi setelah 1 bulan pasca Munas ini, kita akan musda gitu ya. Rencananya itu di tanggal 19 Oktober ya. Jadi tinggal hitungan beberapa pekan lagi di depan. Ya dari DPD alhamdulillah persiapannya insya Allah sudah matang. 1-2 bulan yang lalu itu kita sudah bentuk steering committee dan organisasi komite SC dan C untuk persiapan musda. Dan menurut informasi terakhir dari kawan-kawan di lapangan itu persiapannya sudah 80% sudah siap. Sudah matang sekali ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya bisa berjalan lancar. Amin. Kita doakan semoga DPD tahun ini penyelenggaraan musda bisa berjalan dengan sesuai harapan. Ya. Nah, yang menarik Pak, ini kan musda ini pasti ada pemilihan. Ya, pasti. Ya. Pemilihan kembali ketua. Betul. Saya mau tanya ini Pak, apakah Pak Abdullah sendiri mencalonkan diri untuk merebut kursi panas DPD ketua DPD Mapi Papua ini Pak? Ini pertanyaannya ini pertanyaan yang simpel sih sebenarnya ini ya, tapi agak menjawabnya ini kalau dijawab iya, saya mau tanyakan lebih mendalam lagi. Oh begitu. Ya. Ya, jadi karena memang periode DPD itu pengurus DPD itu memang kalau di ART kami itu di Mapi itu hanya 4 tahun ya. Jadi ini musda yang ketiga ya. Jadi boleh dibilang kalau dianggap umur dari sisi umur DPD Mapi Sulawesi ini sudah memasuki usia dewasaan ya, remaja dewasa gitu ya. Jadi dalam proses tumbuh gitu ya. Saya melihat ya
untuk masalah konstelasi ke depan ini, untuk kondisi sekarang karena apa namanya panggilan organisasi, saya akan mencoba untuk betul berpartisipasi di dalam proses suksesi ini di DPD MAPI Sula Papua. Ya. Berarti Pak Abdullah maju sebagai salah satu calon untuk memperebutkan kursi panas Ketua DPD MAPI Sula Papua. Kalau boleh tahu Pak, ini ada berapa calon sih Pak yang maju sebagai calon Ketua DPD MAPI Sula Papua? Nah ini dia ini, Linda. Jadi sebelum saya memutuskan untuk maju, ini berdasarkan hasil polling ya, hasil polling awal dari teman-teman penilai di wilayah Sulawesi Maluku Papua. Itu panitia sudah melakukan polling untuk pendataan awal. Alhamdulillah saya masuk di 7 besar. Ya, jadi dari 7 orang ini saya masuk di 7 besar ini dari teman-teman yang lain, kan? Nah, cuma sangat disayangkan. Yang sampai pada penentuan pengembalian formulir persediaan calon itu baru cuma 2 yang mengembalikan, saya dan termasuk salah satu rekan pemilih publik. Nah, jadi 5-5-nya ini kelihatannya tidak berminat untuk maju, sehingga saya berpikir, nah itulah yang salah satu mendasari alangkah tidak eloknya ini kalau satu musda, kalau cuma sendiri saya ya, jadi saya harus ikut meramaikan ini ya, konstelasi ini. Itu ya, Pak Abdullah ini single fight, cuma melawan satu Pak ya? Ya, jadi head to head kayaknya dia. Oke, karena Pak Abdullah mencalonkan diri sebagai calon ketua DPD MAPI Sula Papua, kita mau tanya. Pasti beliau mempunyai latar belakang dan tentunya penilai-penilai yang ada di Sulawesi Maluku Papua mau tahu. Bisa Pak dijelaskan latar belakangnya Pak Abdullah, kenapa sih Pak Abdullah mau mencalonkan diri sebagai ketua DPD MAPI Sula Papua? Kan pasti teman-teman penilai yang ada di lingkup Sulawesi Maluku Papua mau tahu Pak latar belakangnya Pak Abdullah, biar nanti penilai-penilai yang ada di Sulawesi Maluku Papua tidak salah memilih Pak Abdullah. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa DPD MAPI Sula Papua ini secara geografis cukup luas ya. Jadi, secara geografis cukup luas. Nah sementara jumlah penilai yang ada di wilayah Sula Papua ini untuk kondisi sekarang itu masih boleh dibilang masih belum memenuhi rasio, Masih minim ya. Nah, khususnya di wilayah-wilayah timur ya, jadi daerah Ambon dengan Papua. Nah, saya punya harapan ke depannya kita akan coba memperbanyak anggota ya di sana, di wilayah-wilayah Ambon. Mungkin perlu ada sosialisasi ya dari MAPI kepada stakeholder yang ada di sana, misalnya pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang ada di sana, ataupun mungkin dengan universitas-universitas yang ada di sana, supaya penilai ini MAPI ini bisa dikenal oleh orang-orang di sana, ya, terkenal maka saya tidak, jadi memang harus kita perkenalkan, gitu. Nah itu yang salah satu mungkin melatar belakangi kenapa saya berniat untuk maju untuk di DPD Sula Papua. Nah yang kedua mungkin karena ini kan alhamdulillah saya dipercayakan selama 2 periode saya tetap ada di dalam kepengurusan di DPD MAPI Sula Papua, mulai dari tahap pertama waktu kita pertama membuka MAPI di pembentukan pertama ya beberapa senior kita ya. Nah itu bersama-sama untuk membangun DPD waktu itu ya. Nah, saatnya ini ya saya terpanggil nih ya
karena saya koordinasi ke beliau-beliau para pendahulu ini, sepertinya sudah menyerahkan tongkat estafet nih untuk pelan-pelan untuk ada regenerasi nih untuk penilai-penilai udah. Ya, tentunya juga harapan ke depan ini program-program kalau misalnya diberikan amanah, penilai-penilai muda nih luar biasa nih ya. Kalau secara statistik ini anggota MAPI P itu ya, penilai pratama itu di Sulawesi itu cukup besar ya, cukup besar. Nah, mereka-mereka ini yang punya kapasitas, yang punya keahlian, yang punya minat untuk mengembangkan asosiasi berkarya, ayo kita sama-sama kembangkan DPD itu ya. Ya. Oke, begini Pak, ini sebagai pertanyaan closing di sesi kita hari ini. Insya Allah nih Pak, kalau Pak Abdullah terpilih sebagai ketua DPD, pastinya kan Bapak harus menghadirkan ide-ide atau gagasan-gagasan atau program-program unggulan Ya. nantinya untuk semua penilai yang ada di Sulawesi Maluku Papua. Nah, program-program unggulan apa yang Bapak mau hadirkan kalau Bapak nantinya terpilih sebagai ketua DPD MAPI Sulawesi Papua? Ya, program unggulan ya. Ini sudah jauh ke dalam ini detailnya. Harus Ya. Biar penilai-penilai yang ada di Sulawesi Maluku Papua itu tidak salah memilih pemimpin. Ya. Jadi gini, kalau misalnya program-program itu kan misal itu lahir dari visi misi ya. Nah, kalau visi misi tentu kami saya secara pribadi itu kan tetap harus mengintu kepada visi misi MAPI sendiri ya. Jadi visi misi organisasi itu sudah jelas ada. Saya pikir ini semua siapapun yang akan duduk nanti di ketua DPD itu akan mengikuti visi misi itu. Nah, tapi dari visi misi itu kan tentu ada penjabaran dari untuk melaksanakan visi misi itu perlu ada program ya. Nah, kalau ditanya program unggulan, nah salah satu yang sekarang ini yang jadi terkadang jadi problem tersendiri, kendala tersendiri itu di anggota adalah mengenai mungkin dari sisi peningkatan kapasitas mereka untuk menjadi lebih baik, misalnya untuk itu pendidikan ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini kami menemukan formulanya. Bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada anggota untuk bisa ikut pendidikan dengan biaya yang tidak terlalu mahal ya. Karena saya selama 2 periode di kepengurusan, salah satu masukan-masukan dari teman-teman itu adalah kendalanya itu ya pendidikan ya, pengennya ya kalau bisa ada keringanan-keringanan lah ya. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah kita bisa kembangkan ini sistem online ya, pendidikan secara online. Nah, itu nanti mungkin kita akan continue ya, insyaallah. Nah, yang kedua adalah pelatihan kepada anggota ya, workshop gitu ya, bimbingan belajar. Nah, itu perlu kita inikan karena penilai ini kan perlu nanti ujungnya nanti kan di ujian sertifikasinya ya, untuk menjadi penilai publik dan melalui proses tahapan yang panjang. Nah, itu perlu pengawalan ya, teman-teman yang mau maju itu perlu dari DPD perlu membuat wadah untuk itu supaya mereka bisa sukses untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya gitu. Nah, mungkin itu dan ya sekarang mungkin dari sisi pembinaan organisasi ya ke dalam ya, itu perlu juga menjalankan DPD ini kan perlu orang-orang ya. Jadi peningkatan kapasitas pengurus ya. Nah, itu diharapkan nanti ada pelatihan-pelatihan ya kepada pengurus-pengurus yang akan nanti terpilih, yang akan melaksanakan tupoksi dari DPD. Nah, itu perlu penguatan secara SDM. Itu Bunda mungkin. Cukup ya? Ya, oke, siap.
Sebenarnya saya terima kasih pada Pak Abdullah sudah meluangkan waktu secara eksklusif di IF Blog 7, sudah meluangkan waktunya untuk berbicara santai pada kita. Jadi nanti pemilihannya Oktober Pak ya? Insyaallah Oktober ya. Nah, untuk teman-teman khususnya penilai yang ada di Sulawesi Maluku Papua, diharapkan semua kehadirannya di bulan Oktober, Tanggal 19 ya. Tanggal 19 Oktober diharapkan semua partisipasi kalian. Tempatnya di Klaro itu. Bertempat di Klaro tempat pemilihannya. Karena ini DPD ini kan 4 tahun Pak ya. 4 tahun. Nah, Ya. jadi pemilih itu tergantung, pemimpin itu tergantung pemilihnya siapa. Makanya untuk penilai-penilai yang ada di Sulawesi Maluku Papua diharapkan partisipasinya ikut tanggal 19 Oktober bertempat di Hotel Klaro Makassar, Jalan APP Tarani. Oke bro, untuk teman-teman yang mau mengirimkan syarat atau masukan untuk IF Blog 7, caranya gampang. Kalian boleh DM di saya di Instagram saya di @ashar7 atau di @wisnita. Kalian juga boleh email ke kita di ifblog7.official@gmail.com. Pak, sebenarnya saya terima kasih Pak sudah Sama-sama nih. sudah meluangkan Ya. waktu bisa berbincang santai membahas apa itu MAPI, profesi penilai itu seperti apa, jasa penilaian itu apa. Sebenarnya sih masih banyak sih Pak ya yang mau kita bahas, tapi saya mau ini, kalau Pak Abdullah jadi sebagai ketua DPD MAPI, kita bikin vlog selanjutnya lebih mendalam lagi membahas tentang penilaian itu. Siap. Tentang penilaian itu seperti apa Pak? Ya. Karena jujur banyak sekali Pak orang yang belum tahu apa sih itu penilai, apa sih itu profesi penilai, Ya. jasa penilai itu apa sih kerjanya. Ya. Karena kalau ditanya, kamu kerjanya apa penilai? Kita sudah jelaskan dari A sampai Z, dia belum mengerti Pak. Banyak orang bilang mengerti. Ya. Mungkin identiknya penilai itu ukur-ukur tanah Pak. Wah, iya. Jadi masih banyak lah orang yang belum tahu apa sih itu profesi penilai. Ya. Oke, nantikan kita di next vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.